merupakan RAM yang digunakan pada cache memori. Nah, sedangkan yang dinamik itu RAM yang digunakan di main memory ya. Di main memory. Nah, di main memory itu RAM dinamik itu pada prinsipnya adalah merupakan memori dengan bahan sel kapasitor ya. Jadi, kapasitor itu adalah merupakan komponen yang bisa menyimpan muatan gitu ya. Jadi misalkan saya seperti ini ya, ini kelihatan ya. Lampu saya kurang terang ya. Cari lampu lagi saya. Di silau. Oke, jadi seperti ini ya. Aduh, kelihatan juga nih. Ini adalah merupakan komponen kapasitor. Ini mungkin kelihatan yang saya tunjuk ini adalah merupakan contoh kapasitor. Tapi ini kan komponen besar gitu ya, jadi nggak terlalu kelihatan juga ya. Jadi prinsipnya adalah merupakan suatu komponen yang bisa menyimpan muatan. Jadi memori kita, memori dari dynamic RAM itu merupakan memori yang sifatnya bisa hilang gitu ya. Jadi karena sifat alamiah dari kapasitor itu nanti dalam beberapa waktu tertentu akan hilang ya. Sama juga kalau misalkan kita punya baterai gitu ya. Jadi misalkan saya punya baterai seperti ini, itu pun kalau dibiarkan baterai itu nggak kelihatan juga nih kameranya. Seperti ini kan baterai ya. Ini kalau baterai ini tidak kita cas ya, lama-lama juga muatan ataupun isinya juga akan hilang gitu ya secara alamiah, karena memang di dalam baterai yang kita gunakan ini pun juga akan memiliki resistansi yang nantinya akan mendrop muatannya. Oke, itu Fatih. Kedua Nanta, terkait dengan pertanyaan silakan zona volatile dan non volatile. Perbedaannya apa? Oke, yang volatile itu adalah yang RAM, jadi yang sifatnya sementara, temporer. Yang non volatile itu sifatnya permanen. Jadi non volatile itu tidak menguap. Jadi kalau volatile itu kan menguap ya, atau hilang gitu ya. Jadi yang non volatile itu ROM yang digunakan pada BIOS komputer BIOS kita. Sedangkan yang volatile itu yang ada di RAM gitu ya, yang baik itu yang di cache maupun yang di main memory. Nah, itu yang dimaksud volatile dan non volatile. Jadi mengapa hanya memori tipe RAM saja yang termasuk volatile? Ya memang seperti itu ya. Jadi RAM baik itu dynamic RAM maupun static RAM itu termasuk yang volatile.
Oke, Nanta, Dimas. Terima kasih, Pak. Oke, dalam internal memori apa yang dimaksud dengan disinkronkan ke tepi naik dan tepi turunnya? Jadi di RAM sinkronus, ya. Di dalam RAM sinkronus itu RAM yang kecepatannya atau speed clock-nya itu sesuai dengan clock bus. Nah, untuk mempercepat akses dari RAM daripada DDR1 ya itu ya, dari kasusnya pada DDR1. Jadi pada DDR1 itu akses pembacaan ataupun penulisan memori itu bisa tepi naik atau tepi turun. Kalau ini saya share ya, saya share. Kalau misalkan ini ini adalah gambaran sebuah clock ini ya. Nah, misalnya seperti ini adalah clock bus katakanlah seperti itu ya. Artinya ini adalah satu periode ya, seperti ini satu periode clock ya. Misalkan gini, kalau komputer kita itu clocknya 2 GHz, berarti kalau 2 GHz itu misalnya berarti ada 2 miliar. Jadi ini seperti ini ya, ini panjang ini ya, itu adalah satu clock. Jadi jumlahnya 2 miliar, kalau komputer kita itu 2 GHz berarti 2 miliar per detik. Jadi clocknya itu 2 miliar per detik. Itu clock CPU-nya ya. Hanya clock di busnya itu 100 Mbps biasanya, 100 Mbps untuk bus yang di memori ya. Nah, supaya kecepatannya itu bisa lebih tinggi, maka memori itu dibuat pada tepi naik dan tepi turun aksesnya. Nah, sehingga kecepatannya itu bisa 200, nah kira-kira begitu jadinya, jadi 200 Mbps. Itu yang dimaksud tepi naik dan tepi turun. Jadi ini yang ada naiknya, ada turunnya. Nah, sebenarnya di dalam sistem clock itu pada umumnya kan hanya pada satu tepi aja, satu sisi aja. Kalau naik semua, kalau turun semua. Itu biasanya acuan clock dalam sistem digital. Itu Dimas. Iya Pak, jelas Pak, terima kasih. Dimas. Oke, berikutnya Lutfi. Mengenai internal materi RAM slide 9 dijelaskan bahwasanya kekurangan RAM tidak ada ruang untuk kesalahan. Jika satu gejala maka seluruh RAM harus dibuang. Ya sama ya. Jadi RAM maupun RAM sebenarnya sama. Untuk terkait dengan kesalahan, hanya yang dimaksud di sini adalah artinya tidak boleh karena sifatnya permanen ya. Sifatnya permanen dan RAM itu digunakan untuk komputer kita itu digunakan pada BIOS. Ya otomatis BIOS tidak boleh ada kesalahan program yang ada di BIOS, maksudnya seperti itu. Jadi prinsipnya sama, jadi RAM maupun RAM tidak boleh ada satu bit pun yang ketika disimpan itu ada kesalahan. Jadi kalau komputer kita misalkan memori RAM-nya itu juga ada kesalahan, komputer kita itu ya mungkin sering blue screen ya. Sering blue screen itu salah satu ciri ada masalah di RAM. Salah satu, tapi tidak harus RAM ya, tapi biasanya itu adalah komponen-komponen penting dalam komputer kita. Jadi utama, dari komponen utama biasanya. Oke, Lutfi. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Oke, Satria. Iya Pak. Bertanya slide 19 diagram Hamming code error correction code. Jadi sebenarnya tujuannya untuk apa? Untuk error correction itu digunakan. Bagaimana prosesnya? Oke. Hamming code adalah merupakan pengkodean gitu ya. Jadi pengkodean dari suatu nilai. Jadi dalam biner itu kan kombinasinya kan 1, 0, misalkan 1, 0 dan seterusnya ya. Nah, Hamming code itu adalah menghitung
Jadi menghitung dalam satu blok, jadi satu blok bit gitu ya, satu blok bit itu dia akan dikodekan. Nah, timing code ini digunakan untuk menilai ataupun untuk melihat apakah ada kesalahan data atau tidak. Jadi kalau misalkan ada kesalahan data, data itu dengan Hamming code itu bisa di-regenerate datanya. Jadi misalkan gini, misalkan ini di cara Hamming code itu sebenarnya satu blok data ya, satu blok data itu nanti dihitung vertikal horizontalnya. Nah, dengan vertikal horizontal itu akan diketahui. Jadi di sini misalkan ini kebetulan saya menggunakan komputer yang berbeda, tidak menggunakan touchscreen sehingga agak susah. Nah, ini kan misalkan ini ya. Oke, misalkan seperti ini. Nah, ini ada kodenya apa? Ini kode horizontalnya, misalkan ini satu ini satu ini kebetulan genap ya, ganjil, berarti ganjil satu, yang bawah ini genap. Kalau yang genap itu nolnya jumlah satunya genap, ini 0. Nah, nanti ini ke bawah, jadi ini kan horizontal, ini yang vertikal ini kan satu, kalau satu itu juga 0, kalau 0 tetap 0, ini kalau ini 1. Nah, ini hitung vertikal horizontalnya sehingga nanti ketemu Hamming code-nya. Jadi ketika ada memori yang salah itu bisa dibetulkan dengan meregenerate Hamming code dari berdasarkan Hamming code. Jadi untuk mengoreksi, untuk melihat adanya kesalahan dan bisa generate untuk pembetulannya gitu dalam fungsi Hamming code. Satria? Baik, berarti dibandingkan gitu ya Pak, yang horizontal sama vertikal itu dibandingkan, mungkin di regenerate. Gimana? Tadi kayak blok bitnya itu dibandingkan yang atas dengan yang bawah, yang vertikal dengan yang horizontalnya itu. Iya, harus di-match-kan nanti. Okay. Baik Pak, terima kasih Pak. Vindo. Hadir Pak. Di gambar 53 ada tipikal 16 megabit di RAM, slide 12 berhubungan dengan refreshability dan kolom decodernya. Apa yang dimaksud dengan D1, D2 tempat ya? Dalam chip memori, itu ada bus alamat, bus data, dan bus kontrol gitu ya. Jadi bus alamat itu dikodekan dengan alamat A, jadi A1 dan seterusnya itu ya. Kemudian bus kontrol itu bus data itu dengan D1, D2 dan seterusnya ya. Slide-nya bisa ambil dari slide yang lama. Halaman berapa tadi deh? Kalau dari yang Bapak berikan slide 12 Pak. Mudah-mudahan sama, ini slide-nya beda kan ini. Ini ya, sama ya? Sama Pak. Oke, jadi yang D1, D2, D3 ini adalah merupakan bus data ya. Kemudian yang di sini ada A, ini adalah bus alamat, ini yang atas ini adalah bus kontrol. Jadi ini yang nantinya terhubung ke dalam sistem bus. Tuh, ini bus alamat, ini bus kontrol, bus data, di atas ini yang bus kontrolnya ya.
Oke. Kemudian tadi yang nantinya terhubung ke input buffer, jadi yang ada di di dalam sel memori ya. Window. Oke, berikutnya Guru. Iya, Pak. Read point data karakter data disesuaikan ke drive fisik dengan konsep array. Sama stripping itu gimana? Oke. Jadi RAID, teknologi RAID adalah merupakan teknologi ya. Buat saya ini juga masalah ini. Oke. Merupakan suatu teknologi yang nantinya bisa menggabungkan beberapa hard disk. Jadi kalau kita memiliki hard disk di komputer kita itu kan satu hard disk dibagi menjadi beberapa partisi. Nah, kalau di server, misalkan server itu support RAID, beberapa hard disk itu dianggap satu partisi, jadi berkebalikan dengan partisi ya, partisi hard disk kita. Jadi di halaman berapa ini? Oh di anu ya, di eksternal ya, si eksternal memori. Jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini contohnya adalah 4 hard disk. Nah, 4 hard disk ini menjadi satu kesatuan. Nah, ini di susunan konstruksi datanya adalah dengan strip-strip, gitu ya. Strip 0, strip 1, 2, artinya ini sebenarnya adalah satu rangkaian data. Jadi yang menyambung, katakanlah gitu, yang menyambung menjadi satu. Jadi di sini ini yang mode 0, RAID mode 0, ini RAID 1, ini RAID 2. Jadi RAID 1 ini mirror, kemudian RAID 2 ini redundant. Jadi di sini yang juga menerapkan pengkodaan dari Hamming ya, Hamming code tadi. Oke. Itu Guru. Iya, Pak. Udah. RAID 6 Bisa. ya, yang terbagus itu yang RAID 6 itu, tapi tergantung kepada nanti tergantung ini RAID ini yang yang generasi 1 ya. Nanti RAID itu sudah ada sekarang generasi 2, itu ada kombinasi 0 dengan 1, jadi artinya modenya 1 0 di gabungan. Kemudian ada 1 dengan 5, misalkan itu artinya mode untuk 0 dan 5, kira-kira gitu. Di RAID yang baru. Oke. Kemudian Afiuddin, siapa? Afiuddin. Sebenarnya saat SSD memiliki kecenderungan melambat saat perangkat digunakan. Kenapa terjadi pelambatan? Bukannya SSD memiliki kecepatan yang relatif tinggi cepat. Eksternal memori SSD pada PPT di memori slide 25 kalimat SSD slide 25. Tuh, ini nggak cocok misalnya. SSD mungkin ini ya. Mungkin di bawahnya lagi, Pak. Ini. Oh, nggak ada di situ. Di PPT yang di-link ada di bawah tabel itu, Pak, tulisan kinerja SSD lebih lambat digunakan saat digunakan.
Ini bukan? Enggak, ya. Oke. Mana ya? Apa ini? Oke, jadi atau kalimatnya slide-nya beda ini. Iya, sepertinya agak beda sama yang di e-link, Pak. Kita lihat yang di ini. Di halaman 25 slide 25. ini ya. Ada dua masalah pada SSD yang tidak temui di HDD. Yang mana nih? Kalimatnya mana nih? Itu di bawah, Pak, yang kinerja SSD kinerja SSD memiliki kecenderungan melambat saat perangkat digunakan itu, Pak. Kinerja SSD memiliki kecenderungan melambat saat perangkat di ini. Mungkin ini ada salah penerjemahan mungkin ya. Atau mungkin yang dimaksud di situ HDD mungkin, Pak. Mungkin. Oh ya, nanti ini kalimat dari mana nih? Slide aslinya ini sih. Slide aslinya ini. Ini power, average, typical not longer dan di sini tidak menyangkut ya. Ini mungkin salah penerjemahan. Salah penerjemahan kemarin karena ini yang garap dari tim. Oh, ini salah menerjemahkan ininya ya. Jadi ini kan terkait dengan apa? Terkait dengan sebenarnya satuan harga per satuan harga memori sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya justru performance bit density-nya akan naik gitu ya. Jadi harganya sih murah. salah menerjemahkan ininya, Dek. Jadi itu pernyataan itu berarti salah itu maksudnya. Di performanya itu juga dari kepadatan ataupun jumlah bitnya itu akan naik. Jadi harga akan turun gitu ya sebenarnya. Jadi at the cost of flash base gitu ya, daripada flash base di SSD dari memorinya itu akan turun, tapi bitnya akan semakin meningkat gitu ya. Jadi SSD juga semakin kompetitif. Jadi semakin lama kan hard SSD kita itu kan semakin murah ya. Awalnya memang sih mahal. Itu ya. Iya, Pak. Coba tadi. Abidin ya. Iya, Pak. Oke, berikutnya Raihan. Iya Pak, hadir Pak. Interaksi gaps memisahkan kesalahan karena
tidak sejajaran atau interferensi medan magnet. Pertanyaan saya dimaksud dengan interaksi gap. Jadi gap itu yang di di permukaan disk ya, permukaan di head dari disk ya. Nah, head untuk read write itu kan ada gap, ada celah dari head itu di halaman eksternal ini mestinya ya, di awal-awal seingat saya. Nah ini ya, nah ini gap, ini yang dimaksud gap itu ini ya, ini masih kelihatan slide-nya ya. Oke, jadi ada celah itu, nanti semakin jarak celahnya dengan track itu akan jauh, maka pembacaannya akan bisa menjadi error gitu ya. Oke. Raihan. Berikutnya. Rizaldi. Slide 10, salah satu CD-ROM bersifat non-volatile. Apa yang dimaksud non-volatile tadi ya? Saya sebutkan non-volatile itu yang tidak hilang atau sifatnya permanen. Jadi di ROM itu sifatnya permanen. Jadi meskipun komputer sistem itu kita matikan, kita off gitu ya. Jadi program ataupun data itu tetap tersimpan dalam ROM. Jadi yang digunakan di BIOS. Jadi BIOS itu BIOS komputer kita itu kan nanti berguna pada saat kita start up. Jadi pada saat kita menghidupkan komputer, menghidupkan laptop, maka di situ BIOS-nya akan dijalankan, kemudian nanti akan meload operating system, dan baru nanti sistem operasi akan jalan. Ini kok ada Raihan lagi? Bedanya siapa ada Raihan yang di atas tadi? Oh, ini Raihan Adi yang di atas tadi. Yang bawah Raihan siapa nih? Halo. Oke lah. Ada bagian D0 sampai D8 hamper menunjukkan arah sinyal keluar dari memori, sedangkan pada 16 bit RAM D0 menunjukkan dua arah ya. Kalau EEPROM atau ROM itu sifat data itu hanya keluar dari memori ya. Tapi kalau RAM itu bisa baca tulis. Jadi maksudnya ROM itu kenapa kok hanya keluar, itu maka sifatnya itu hanya bisa dibaca. Meskipun nanti pada saat proses read write, pada saat pemrograman itu ya sebenarnya tetap bisa masuk. Hanya fungsinya pada saat dia bekerja itu dia hanya mengeluarkan data ROM. Sedangkan RAM itu bisa masuk, bisa keluar, artinya dua arah. Itu Raihan. Eka. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya Pak. LTO, jadi linear tape open ya. LTO itu adalah merupakan media penyimpan yang bersifat tape recorder gitu kayak gitu ya kira-kira, tapi bukan tape itu, tapi tape cartridge yang biasanya kalau LTO itu besar gitu ya, sama seperti roll film. Mungkin ada pernah lihat film bioskop nggak ya yang roll filmnya yang besar itu ya, kira-kira seukuran itu ya. Nggak tahu ya sekarang pernah lihat nggak. Kalau dulu saya itu kan sering lihat film yang di mesbar, yang di ruang terbuka. Biasanya kan kalau zaman kecilnya saya dulu itu melihat jadi orang masang film di lapangan gitu ya. Itu kan besar sekali roll filmnya. Itu kira-kira seukuran itu untuk LTO yang biasanya digunakan hanya untuk backup data ya. Tapi sekarang sudah nggak ada ini ya, perangkat seperti itu. Oke, terakhir Michael, memiliki read write ROM. Cara kerja ROM bagaimana Pak? Apa perbedaan GDR ya? Ya, write one, read many. Jadi yang
WOM itu kan sekali program, sedangkan DVD-R atau CDR itu kan bisa diprogram ulang. Jadi prinsipnya itu dari sisi bahan, jadi read dan pada saat rewritable itu kan nanti pada saat burning itu fasa dari permukaan disknya itu akan bisa dikembalikan ke dalam sifat cembung dan cekung. Jadi sebenarnya kan media optical itu kan nanti sebenarnya kan seolah-olah melubangi celah di permukaan disk. Burning, pada saat burning itu kan ditembak laser. Nah, pada saat ditembak itu akan berlubang lah katakanlah gitu ya. Nah, bedanya kalau yang WOM itu kan sekali tembak ya sudah tidak bisa dikembalikan ke kondisi awal. Nah, sedangkan yang yang rewritable baik itu CDR maupun DVD-R yaitu bisa di burning ulang untuk memposisikan apakah dia itu menjadi pitch atau menjadi line. Nah, sesuai dengan bahannya berbeda. Yang membedakan itu adalah sisi bahannya ya. Jadi bahannya memang beda antara CD-R dengan CD-ROM ya, CD-ROM. Oke, itu mungkin yang bisa saya bahas untuk hari ini. Mungkin nanti minggu depan nanti masih bisa ditanyakan nanti yang untuk terkait dengan eksternal memori ya. Kita bisa bahas lagi. Oke, untuk saat ini demikian yang bisa saya jelaskan karena ini juga masih sedang rapat. Untuk saat ini presentasi sudah bisa diklik ya. Halo? Iya Pak, sudah Pak. Sudah Pak. Oke, baik, untuk saat ini kita akhiri dulu kuliah tambahan hari ini. Nanti minggu depan masih bisa ditanyakan untuk topik hari ini. Demikian kita akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke.